Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat. Dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Ikuti dan hadirilah Safari Dakwah Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi. Ustaz Dr. Desman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Ustaz Dr. Desman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. 22 sampai dengan 24 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 29 sampai dengan 31 Oktober 2021. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat tingginya. Jumat 22 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 29 Oktober 2021 Masehi, Masjid Nurul Huda, Petar Batu Rijal Hilir, Pranap Indragiri Hulu. Islam rahmatan lil alamin. Ba'da Isya. Sabtu 23 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 30 Oktober 2021, Masjid Nurul Huda, Petar Batu Rijal Hilir, Pranap Indragiri Hulu. Hakikat kebahagiaan. Dan Ba'da Maghrib, Masjid Ar-Rahmah Benai Kuantan Singingi, sebelum semuanya terlambat. Ahad 24 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 31 Oktober 2021, Masjid Al-Muhajirin Penghijauan Pangean Kuantan Singingi. Ba'da subuh, meneladani akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelatihan mubalik di Lubuk Ambacang Kuantan Singingi, membentuk mubalik yang kompeten dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan Ba'da Maghrib di Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Desa Logas, Kuantan Singingi, perumpamaan kehidupan dunia. Kajian ini diselenggarakan oleh Kuantan Singingi Mengaji, Benai Mengaji, Pranap Mengaji, Logas Mengaji, As-Sunnah Kuantan Singingi, Yayasan Imam Syafi'i Pranap, dan Masjid Muhajirin Pangean Kuansing. Insya Allah disiarkan di semua media sosial: Saudi TV, KM TV, Hak TV, Baba TV Sunnah, Suska Mengaji, Bangkinang Mengaji, Aira TV, datariau.com, dan Radio Robani 91,1 FM. Terbuka untuk umum, untuk kaum muslimin yang hadir. Mari simak sepenuh hati. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah
akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وعلى آله وأصحابه الأعلام والقادة الأبرار الكرام والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد فأولى ما يفتتح به الكلام بمثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب وإن طاعته أغلى مكتسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Asy-Syakirin Al-Muhajirin. Subhanallah, belum apa lagi. Al-Muhajirin Pangian, kampung kociknya pun Penghijauan. Masya Allah. Yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai, adalah suatu kehormatan yang Allah berikan kepada kita di saat kita diizinkannya bertamu ke rumahnya ini, tempat tambatan hati orang-orang beriman, mencari solusi bagi orang yang dalam kesempitan, tempat menyenangkan hati bagi orang yang dilanda kesedihan dan kegalauan. Di tempat ini memancar cahaya, berbuah kebaikan. Siapa yang masuk ke dalamnya merasa aman, tentram, tenang, senang. Apalagi di saat subuh seperti ini, yang salat sunatnya saja lebih baik dengan dunia dan segala isi, apalagi salat wajibnya yang disaksikan oleh para malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan duduk pula kita sejenak, insya Allah tak terasa lama, walaupun agak lama tapi tak rasa lama insya Allah, sampai tuan-tuan dan ngangguk-ngangguk paham. Ya, kalau sudah semakin dalam anggukannya, insya Allah saya assalamualaikum insya Allah. Nah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, oleh itu saya mengajak kita
diri saya dan para hadirin wal hadirat ataupun yang musyahidin wal musyahidat yang menyaksikan untuk bersyukur kepada Allah, karena tidak ada jalan bagi kita kecuali bersyukur. Sebab kalau kita tidak bersyukur, kita yang azab. Ya, Allah tak berkurang. Ketika Allah mengajak kita bersyukur, kemudian setelahnya ayat mengatakan wa in takfuru wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid. Andainya kalian kafir semuanya, tidak bersyukur, dan seluruh orang yang ada di permukaan bumi ini, Allah tetap terpuji, Allah tetap maha kaya. Kalau gitu, kita yang berkepentingan memuji dan bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan hati kita senantiasa bersyukur sekecil apapun nikmat. Apalagi pagi ini kita dapat nikmat yang besar. Ada di rumah Allah yang maha besar, yang menjanjikan bagi kita pahala-pahala yang sangat besar. Oleh sebab itu, bolehlah kita untuk merasa dan berbesar hati ketika ada tempat ini. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, saya hormati, saya cintai. Selanjutnya saya minta izin ini, ya duduk sekejap di atas di sini. Ya saya agak tinggi sedikit, tak apa kan? Pak Haji? Nah, kalau maunya saya di bawah saja, tapi takut tak nampak bagian di belakang. Jadi, karena biasanya adatnya yang bercakap di atas, atau saya duduk di atas. Besok kalau tuan-tuan nanti besok pula di sini, saya di bawah lagi, insyaallah. Ma'asyar kiram dirahmati Allah. Semoga salawat dan salam salawat dan salam dari kita senantiasa disampaikan kepada Nabi junjungan yang telah mengeluarkan kita dari lembah kejahilan, dari gelapnya jahiliyah kepada yang terang benderang, yang membersihkan akidah kita dari ketergantungan kepada selain Allah, dari mengharap kecuali kepadanya, dari menzalimi sesama, dari curang dalam menimbang, tidak jujur dalam berkata, suka berkhianat bila diberi amanah, segera berperang bila ada yang salah, tak sanggup menahan amarah. Tapi semua itu dengan dakwah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berubah 180 derajat, dari pemarah menjadi pemurah, dari bengis menjadi mudah, dari menyulitkan menjadi melapangkan, dari banyak sekali yang disembah dan hati bergantung kepada banyak arah, tinggal hanya bergantung kepada Allah yang maha tinggi, yang maha mulia. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, dari dulu asalnya membanggakan suku dan kabilah, sekarang tidak ada yang lebih mulia di antara kita kecuali dengan takwa. Warna kulit, bahasa, rasa tidak menjadi ukuran perbedaan di antara kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Oleh sebab itu, berbekallah dengan takwa, karena takwa sebaik-baik perbekalan di alam baka menemui Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Bicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibarat
menimba air laut yang tak akan kering, atau menciduk mata air yang tak akan keruh. Semakin diminum semakin sehat kita, semakin dibaca semakin mengasyikkan jiwa kita. Sebut apa saja tentang Nabi SAW, maka bisa dicontoh dan diteladani. Apa saja. Kalau manusia yang baik di antara kita tidak bisa dituliskan apalagi disebarkan semua kata, tingkah dan lakunya, tetapi baginda Nabi SAW, apapun yang kita rahasiakan dari urusan kita, tapi urusan Nabi SAW patut untuk tidak dirahasiakan, karena memang semuanya terpelihara dan terjaga. Semuanya adalah mengandung kebaikan dan karamah yang membuat manusia berharga di sisi ilahi Rabbi, bernilai yang tidak terkira, karena Allah sudah jadikan pada beliau, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi SAW, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, yang berharap bertemu dengan Allah. Ya, bertemu dengan Allah maksudnya gimana? Allah suka pada kita, Allah suka murka sama kita. Antum nak bertemu dengan Allah, harapnya suka Allah atau murka? Allah suka. Jadi maknanya adalah bertemu dengan Allah, yaitu bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah suka kepada kita. Maka kalau kita nak ingin disukai Allah, Rasulullah lah sebagai teladan kita. Wal yawmal akhir, bertemu hari akhirat. Maksudnya apa bertemu hari akhirat? Bahagia atau sengsara? Bahagia. Masuk surga atau neraka? Masuk surga. Maka kalau nak bahagia di dunia dan di akhirat, dan selamat masuk surga di akhirat, maka contohnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zakarallaha katsiran, dan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, banyak zikirnya. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada 7 amalan andalan yang senantiasa kita disuruh banyak melakukannya. Di antaranya adalah zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa zikir? Kita tahu orang yang paling bahagia di dunia itu adalah yang paling banyak berzikirnya. Orang yang paling tentram hidupnya adalah orang yang paling banyak berzikirnya. Oleh itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yazkurullaha fi jami'i atau fi kulli ahwalihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir dalam segala keadaannya. Nah, siapa yang ingin berzikir yang banyak, tak lain dan tak bukan, yang harus dicontoh dan jadi teladan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka belajarlah berzikir kepadanya, karena zikirnya adalah paripurna, zikirnya sempurna, karena diturunkan, diwahyukan oleh Allah yang maha sempurna, yang tahu dan yang tahu mana zikir yang dicintainya dan mana yang tidak disukainya. Karena tidak sembarang zikir, zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ketika Nabi akan pergi salat subuh ke masjid, ibunda kita Ummul Mukminin Ummu Habibah atau Zainab bintu Jahsh sedang berzikir menjelang salat subuhnya, dan Nabi pergi ke masjid, baru pulang setelah waktu duha. Jadi kita pulangnya duha aja nih Pak Imamnya, kita pulang duha aja, tapi duha awal bukan duha akhir ya. Kalau duha akhir kan jam 11 nanti. Ini enggak, duha awal. Syuruk seperempat jam. Ya, kita salat 2 rakaat, insyaallah kita selesai. Atau enggak suka selesai cepat nampaknya.
Kita tambah lagi. Baguslah, alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi berangkat solat subuh, sudah selesai solat subuh tetap di masjid sampai waktu duha pulang. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menemukan ibunda masih dalam keadaan berzikir. Lalu beliau bertanya, "Mazilti ala ma kunti alaihi hina taraktuki?" Engkau masih seperti ini sejak aku tinggalkan? Kata ibunda kita, "Na'am ya Rasulullah." Benar Rasulullah. "Madza taf'alin?" Apa yang kau lakukan? Qala azkurullah usabbihu wa ukabbiru wa uhallilu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad qultu kalimatan khairan mimma qulti munzu ma qult." Saya telah mengucapkan beberapa kalimat yang lebih baik dari semua yang kau ucapkan dari sejak tadi sebelum subuh sampai sekarang. Zikirnya Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Apa kata Nabi? Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Ada yang hafal langsung? Ya hafal, tolong tunjuk tangan yang hafal. Dapat? Baru dengar atau dari kemarin? Oh, dari kemarin lagi, tak apa-apa. Tidak ada masalah. Sini bang, sini bang. Nah, iya silakan. Masya Allah, silakan. Maju sini bang. Masya Allah, tabarakallah. Cukup untuk beli goreng itu enggak? Alhamdulillah. Ya, awal beli goreng misalnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Ada yang nak coba lagi? Ada yang baru hafal lagi? Ibu? Ibu? Hafal? Oh belum. Ya ada. Ada yang coba Bapak? Adik-adik? Oi, silakan. Masya Allah, baru hafal juga atau dari kemarin lagi? Baru dengar? Oh sebelumnya, saya tak cari seperti orang Arab gitu, sekali dengar langsung hafal gitu. Sebab orang kita biasanya sekali dengar langsung lupa. Baik, silakan, tidak ada masalah. Ya, tafadhal. Hayyakallah. Masya Allah. Tidak apa-apa kan, tidak marah kan? Alhamdulillah, jazakallah khair. Hayyakumullah. Jadi ini doa zikir yang dibaca oleh Nabi SAW 3 kali. Itu lebih baik ya daripada yang dibaca oleh Ummul Mukminin sejak sebelum subuh tadi sampai duha. Tandanya apa? Siapa yang nak berzikir yang paripurna, yang sempurna, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan diterima, yang ingin bertemu dengan hari akhirat dalam keadaan bahagia, dan ingin berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Subhanallah. Laqad qultu, saya katakan kalimatan na'am khairan mimma qulti. Saya sudah ucapkan kalimat lebih baik dari yang aku ucapkan. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. 3 kali. Padahal Ummul Mukminin tadi berzikir sejak kapan? Sejak sebelum subuh, kemudian salat subuh disambung zikir, tambah. Kenapa? Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimah yang dirahmati Allah SWT, tidak ada amal apapun, tidak ada akhlak apapun, tidak ada adab apapun yang melebihi amal Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melebihi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melebihi adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah yang merekomendasikan langsung
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar di atas akhlak yang agung. Benar-benar di atas akhlak yang agung. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Bagaimana akhlak yang agung itu? Diterjemahkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam kalimat yang pendek, karena tidak ada ungkapan yang sehebat itu lagi. Ditanya oleh anak saudarinya Urwah ibn Zubair, anak Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa an abihi wa an ummihi. Asma radhiyallahu anha wa an abiha wa an ummiha. Ma'asyar kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Urwah bin Zubair bertanya kepada bibinya Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, ya ammat, ya khalata, wahai bibiku, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanya alim, yang ditanya alimah. Yes, karena Aisyah sahabat Nabi, istri Nabi, dan ulama di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerdas, faqih, alimah. Ditanya oleh Nabi oleh siapa tadi? Keponakannya, yaitu Urwah ibn Zubair, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau dijabarkan satu-satu sampai duha itu tidak selesai ya. Makanya Ibunda Aisyah memberi kalimat yang dengannya kita boleh paham sepaham-pahamnya, mengerti sedalam-dalamnya, bahwasanya beliau mengatakan kana khuluquhul Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim. Jadi tentu nak belajar akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Nak tahu bagaimana akidahnya, dan ini akhlak, yaitu meyakini apa yang Allah turunkan. Baca Al-Qur'an. Seperti itulah Nabi SAW berakhlak kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bicara tentang ibadahnya, baca Al-Quran diterjemahkan dalam kehidupan Nabi SAW, itulah sebaik-baik ibadahnya. Dan tentu nak tahu bagaimana dia berinteraksi dengan sesama yang menjadi rahmatan lil alamin, bukan hanya manusia, bukan hanya orang Islam, tapi orang yang bukan Islam pun mendapatkan manfaat dari rahmatan lil alaminnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ahli-ahli sejarah muslim dan non-muslim yang objektif pasti mengakui bahwasanya siapapun yang mengikut Nabi dan seperti Nabi melaksanakan pemerintahannya, pasti orang-orang non-muslim lebih senang diperintah oleh penguasa muslim dari penguasa yang bukan muslim. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Karena tidak ada keadilan seperti adilnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada rahmat kasih sayang seperti kasih sayangnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini semuanya tertuang pada Al-Quran yang diturunkannya dan hadis Nabi yang diwahyukannya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Oleh itu, siapapun yang membaca Al-Quran seolah-olah dia membentangkan akhlak Nabi alaihi salatu wasallam di depan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau mulai auzubillah lah doang ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nabi alaihi salatu wassalam selalu minta perlindungan hanya kepada Allah.
Sudahkah kita hanya minta perlindungan kepada Allah? Atau masih mengandalkan pelindung-pelindung selain Allah? Bodyguard, security, ya, seolah-olah keselamatan kita hanya pada mereka. Ataukah kita lebih mengandalkan Allah tabaraka wa ta'ala? Karena Nabi SAW yata'awwadhu billah, selalu beristiazah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kita pun ketika keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Itu syaitan angkat tangan. Sebab apa? Orang ini sudah dilindungi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Atau kita sebelum keluar sibuk telepon sana, telepon sini, siapkan protokol dan sebagainya. Walaupun secara manusiawi itu tidak dilarang, tapi yang dilarang adalah mengandalkan itu dan melupakan Allah Rabbul Alamin. Sebab implikasinya apa bahasa kampung saya itu? Bahasa sini apanya? Bekasnya atau imbasnya, kalau kita mengandalkan ini, nanti ujung-ujungnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita akan melupakan Allah. Sehingga dalam perjalanan kita hari itu, kita tak peduli dengan apa yang Allah syariatkan pada diri kita. Nampak yang haram kita tatap, nampak yang halal kita berpaling. Dengar azan kita tidak suka, dengar nyanyi kita jingkrak-jingkrak. Ujungnya ke sana kaum muslimin. Lihat orang menasihat kepada kita, kita murka. Tapi orang menyetujui kemungkaran kita, kita suka. Sebab apa? Karena kita mengandalkan orang, mengandalkan makhluk, bukan mengandalkan Allah tabaraka wa ta'ala. Coba di awal a'udzubillah, kan baca Quran kan baca a'udzubillahi minasyaitan. Nabi selalu yata'awwad, bukan untuk dirinya saja, bahkan kana yu'awwidul Hasan wal Husain min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Allahumma inni u'idzu kuma billahi min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Aku minta kepada Allah perlindungan untuk kalian berdua, wahai cucuku Hasan dan Husain, dari segala syaitan, wahama, dan binatang-binatang berbisa, wa ainin lamah, dan mata yang suka menimbulkan penyakit ain. Itu mata Hasan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak Nabi alaihi salatu wasallam kepada Allah tabaraka wa taala. Dia hanya berlindung kepada Allah tabaraka wa taala karena Allah tak suka kita berlindung kepada selainnya. Allah katakan surat Al-Jin, wa inna rijalan minal insi la ya'udzuuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok manusia minta perlindungan dengan sekelompok jin, jin itu semakin membuat dia menderita. Nah, oleh itu adab kita kepadanya, jangan minta kepada jin. Tahu jin? Nah, kalau perlu jangan pakai celana jin. Sebab nanti kita kemasukan jin, celananya dipakai. Itu dicarinya dapat di rumah kita. Nah, itulah makanya usulnya ibu-ibu ya, usulnya enggak ada, jangan pakai celana jin, nanti kemasukan jin. Ini celana dibawa pula. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ya. Sama kita kadang-kadang hari ini orang lebih banyak kalau di rumah jarang baca Quran. Tapi di kuburan rajin baca Quran. Akhirnya jin-jin yang ada dekat kuburan itu pada lari. Dengar baca Quran di kuburan. Sampai di rumah dengar orang dangdutan. Senang dia masuk ke rumah. Akhirnya jin masuk di rumah meninggalkan pekuburan gara-gara itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi baca di rumah ya. Ma'asyiral kiram. Kemudian Nabi alaihissalam kalau dia baca lagi Al-Quran akan setelah isti'adzah fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, sebelum ya setelah baca auzubillah, baca apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Setiap surat ada bismillah sebelumnya.
Ada ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Khilaf ulama apakah masuk ayat dari surah Al-Fatihah atau tidak, yang imbasnya juga dijaharkan atau tidak. Imamnya tidak masalah, nak dijaharkan jaharkan, disirkan. Walaupun riwayat yang lebih kuat adalah disirkan lebih kuat, tak ada masalah. Tidak ada yang membatalkan solat. Nak dijaharkan tak batal solat bagi yang berkeyakinan sir. Nak disirkan juga tak membatalkan solat walaupun kita berpendapat jahar. Jadi nanti kalau pas solat nanti imamnya jahar awak sir, pergi masjid lain, jangan. Ya, sebaliknya juga bila imamnya sir, nanti kita solat di belakangnya, awak berkeyakinan jahar, tiba-tiba besok jangan jadi imam lagi, ya tidak boleh. Ya, karena dua-duanya pendapat yang dianut oleh para ulama dan dalil-dalilnya masya Allah kuat. Walaupun secara riwayat dari penelitian para ulama hadis, maka yang masya Allah ini gara-gara sir, sehingga sir juga jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Iya, apa namanya, secara riwayat runutnya dan kronologinya riwayat yang sir lebih kokoh, lebih kuat, karena dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan semua yang meriwayatkan sir dan jahar, semua meriwayatkan sir, meriwayatkan jahar, dan semua meriwayatkan tidak meriwayatkan sir atau sebaliknya. Kalau itu kaum muslimin, tapi tetap tidak membatalkan salat, tidak mengurangi insya Allah pahala salat. Oleh sebab itu jangan gara-gara mazhab imamnya berbeda dengan mazhab kita putus sorotan dengan imam. Anda boleh tahu putus sorotannya? Rotan kalau dipotong bisa sambung. Anda, itu bahasa kampung dulu ya. Sini apa bahasanya? Sama juga. Bahasa kampung lagi tuh. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, sampai di mana tadi? Nah, kalau tidak ingat lagi kita harus tutup aja. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah tunjukkan ke Nabi SAW, kalau kau baca Al-Quran mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena setiap surat ada Bismillah, kecuali surat At-Taubah. At-Taubah tidak ada Bismillahnya. Maka tuan-tuan kalau baca surat At-Taubah cukup baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bara'atum minallah, ya cukup aja baca A'udzubillah. Ulama dalam masalah ini dua pendapat atau lebih. Satu mengatakan karena surat At-Taubah cerita tentang perang dengan kaum kafirin dan musyrikin. Bismillah isinya kedamaian. Ya saya? Coba lihat di sini juga akhlak juga, bahwa dengan Al-Quran damainya banyak. 113 surat damai, hanya satu surat yang perang. Maka Islam itu mendamaikan, bukan sebaliknya. Jangan hukum asalnya kita tak boleh damai, hukum asalnya kita harus berkelahi, harus bercanggah, harus berikhtilaf. Tidak, hukum asalnya kita Bismillahirrahmanirrahim. Ini pelajaran berharga kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Ini sebagian kalau tidak berbantah tidak senang hatinya. Tidak berbantah mana senang hati kalau udah berbantah? Iya kan? Kalau berbantah senang hati. Tidak ada orang berbantah yang senang hati. Yang senang hati itu orang yang senantiasa damai hatinya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, yang kedua kata ulama, karena dia bagian dari surat Al-Anfal. Bagian dari surat Al-Anfal. Menurut pendapat ini berarti surat Al-Quran di 113. Dan pendapat yang paling masyhur adalah 114 surat dalam Al-Quran. Ini tolong dihafal adik-adik kecil ini ya. Berapa surat dalam Al-Quran? 114 surat. Surat pertama nanti Ustaz tanya tuh. Surat pertama Al-Fatihah, yang terakhir An-Nas. Surat yang paling jadi langganan Qulhu. Masya Allah, Qulhu, Masya Allah. Iya, subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat, pokoknya trikul itu langganan itu. Pokoknya kalau dites jadi imam calon menantu itu harus hafal trikul. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata dari sini Nabi SAW dalam hadis riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga, kana yazkurullaha fi jami'i Nabi SAW mengatakan
kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa ajzam. Dalam riwayat lain fahuwa abtar. Riwayat lain mengatakan fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang besar, zibal, yang mesti dibesarkan, tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus. Ada ulama menafsirkan terputus pahalanya. Ada ulama mengatakan terputus barakahnya. Ada yang mengatakan terputus keberhasilan. Tidak berhasil orang tanpa bismillah. Subhanallah. Dan semua-semuanya rugi. Oleh sebab itu jangan lupa baca bismillah. Makan bismillah. Apa lagi? Nikah pakai bismillah juga. Nah, apa lagi? Belajar baca bismillah. Masuk masjid bismillah. Keluar bismillah. Bekerja bismillah. Nulis bismillah. Kecuali merokok, tidak ada yang pakai bismillah. Ada merokok, ada yang bismillah. Tidak ya? Jarang Pak. Jadi kalau merokok jarang baca bismillah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Oleh sebab itu kayaknya harus ditinggalkan itu ya. Soalnya merokok membunuhmu katanya. Betul? Oh, Ustaz jangan ajaran saya, kami dia tahu katanya. Saya tidak minta antum tahu, saya minta antum mau mengerjakan yang tahu itu. Hah? Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berat Ustaz katanya, meninggalkan rokok itu lebih baik ganti istri pada ganti rokok. Anda dulu di Bangkinang tuh disuruh sama istrinya, bang berhentilah merokok tuh bang katanya. Lebih duluan aku jatuh cinta ke rokok daripada kepadamu katanya. Nah, gimana lagi? Ya, tak ketemu rokok sejam abang pusing katanya. Tapi tak ketemu kau sepekan tak asal tak pasal katanya. Nantilah bayar bang. Tak bosan rokok sejam, pusing 7 keliling dia. Tak bertemu dengan istri sebulan, biasa-biasa saja. Berarti lebih cinta sama subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Baca bismillah dalam segala gerak-gerik Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka Al-Quran juga mencontohkan akhlak luar biasa Nabi alaihi salatu wassalam. Apa lagi? Alhamdulillahi rabbil alamin. Orang yang hebat itu selalu memuji Allah. Ditanyakan kepada Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib, yang dikenal dengan Ja'far as-Sadiq rahimahullah ta'ala wa radhiya anhu, cucu Nabi angkatan kelima dari jalan Husain bin Ali bin Abi Talib, anak Fatimah az-Zahra radhiyallahu anha, wa sallallahu ala nabiha wa alaiha wa ala sairi as-sahabatil kiram wa tabi'ina lahum bi ihsan. Mereka Ja'far bin Muhammad pernah ditanya oleh seorang pemuda, anak muda, ya Syekh, kaifal fatah indakum? Syekh, yang disebut pemuda sejati itu seperti apa? Yang dimaksud disebut al-fatah yang sesungguhnya seperti apa? Lalu Syekh Ja'far bin Muhammad, cucu Nabi ini, cucu level kelima ya, jauh di bawah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau balik bertanya, wa kaifal fatah indakum? Menurut kalian bagaimana wahai pemuda? Nah, pemuda tadi menjawab, menurut kami ya Syekh, al-fata man idza u'tiya syakar. Dianggap pemuda hebat itu bila diberi pandai berterima kasih. Kasih duit terima kasih ya, kan ya. Nah, kasih duit sama paman terima kasih dan seterusnya. Wa iza muni'a sabar. Bila tak diberi sabar. Ini kalau tak dikasih sama ayah nanti sama mak, sabar, itu dah hebat menurut pemuda ini. Kata Syekh Ja'far as-Sadiq rahimahullah, kalau begitu belum ada bedanya dengan akramakumullah, mohon maaf, anjing-anjing di kampung kami katanya. Sebab anjing di kampung kami dikasih juga berterima kasih, tak diberi juga sabar.
Kalau ketentuan punya anjing atau lihat anjing, kasih makan sekali. Besok lewat tak akan digonggongnya lagi. Coba lah. Tak pernah coba. Ya, kami dulu waktu sekolah SD selalu lewat rumah Pak Wali Desa, Pak Wali Desa ya. Sekarang kepala desa namanya, dulu Wali Desa. Itu anjingnya 5 ekor galak semua, bukan penggolak, galak gitu. Bukan galak bahasa Minang, galak bahasa Indonesia itu. Iya, siapa yang lewat minimal digonggongnya ramai-ramai. Kalau lari dikejarnya ramai-ramai. Lari salah tak lari salah gitu. Subhanallah. Ternyata menjinakkannya, kasih dia makan. Sekali saja. Besok dia tak gonggong lagi. Tapi kalau lari dikejarnya, apalagi diogok kata bahasa kaminya, apa istilahnya? Digelogok ya. Dia melawan malah. Jadi kaum muslimin, tapi kalau tak diberi dia tak masalah. Kata Syekh seperti itu. Anak muda ni heran. Lalu bagaimana ya Syekh? Bagaimana? Jawab Syekh adalah, kalau yang disebut pemuda sejati menurut kami itu, yang biasa kami terima turun-temurun, khususnya di keturunan Nabi SAW, man idza u'tiya athar wa idza muni'a syakar. Orang yang bila diberi dia mendahulukan orang lain. Awak kalah pemilihan RT-nya marah-marah. Itu. Kalah pemilihan RT-nya marah-marah. Apalagi RT sekarang kan sudah pakai suksesi kan. Pakai tim sukses. Awak rencana 2024 jadi presiden tanpa tim sukses, tidak jadi nampaknya. RT aja pakai tim sukses sekarang. Abang, dulu rencana tahun 2024 maju jadi presiden RI, tapi tanpa tim sukses, tanpa partai, tanpa baliho, tanpa biaya. Orang bilang, tidak mungkin Ustaz. Alhamdulillah itu tidak mungkin. Berarti tidak jadi. Payah di presiden itu saya. Ya, payah di presiden itu. Serba salah. Karena banyak yang bersalah. Banyak yang bermasalah. Jadi serba salah. Rajin ke masjid, salah juga. Tidak pernah ke masjid, salah juga. Iya Pak? Cenderung ke umat Islam, salah juga. Cenderung ke yang non-muslim, cenderung salah juga. Sama-sama pun, salah juga. Karena memang seperti kata para ulama, mencari ridha manusia itu adalah tidak mungkin. Seluruh orang suka tahu. Masya Allah, Syekh, dah boleh. Jazakallah khair. Memang pemurah orang panggiannya. Belum selesai pun kerja dari kasih upah. Masya Allah. Seperti lebih daripada apa yang saya bayangkan itu. Masya Allah. Dia dah lama nak datang sini Pak Imam, tapi baru sekarang Masya Allah dapat izin. Terima kasih banyak ini. Belum lagi selesai, dah datang makanan. Masya Allah, terima kasih. Semoga barakah semuanya. Amin. Kaum muslimin dan muslimat, sampai mana tadi? Siapa yang diberi mendahulukan orang lain, dan bila tidak diberi, dia tetap berterima kasih, tetap bersyukur. Nah inilah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan masih ingat ketika perang Ahzab? Perang Ahzab. Tahu perang Ahzab? Terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Orang-orang pasukan multinasional, multi kabilah Arab bersekongkol dengan orang munafikin di Madinah. Bersekongkol hendak meluluh lantakkan Nabi dan para sahabatnya, ingin mengubur hidup-hidup negara Islam yang baru dibangun oleh Nabi alaihissalam. Di mana? Di Madinah. Mereka semuanya bergabung untuk menghancurkan Nabi. Terkumpullah 10.000 pasukan lengkap dengan tim penggembiranya. Kalau bahasa sekarang tim yel-yelnya. Apa namanya tim yel ya? Artinya para penyanyi wanita, bidwanita dengan alat musiknya lengkap. Orang kafir ingin menggempur Madinah. Yang digempur itu sebenarnya tidak punya persiapan banyak. Bayangkan dalam keadaan sedang menggali parit,
baginda Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kelaparan yang sangat lapar. Ya, bukan masuk angin lagi. Sampai diikatkan batu ke perutnya. Melihat itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau melihat itu tak setegah, melihat Nabi dan sahabat setianya Abu Bakar kelaparan seperti itu, terlihat laparnya. Nabi kan biasa puasa bersambung kan, karena saya kata Nabi diberi makan oleh Rabbku. Jadi Nabi itu biasa puasa 3 hari berlanjut, itu biasa bagi beliau. Tapi saat itu terlihat garis-garis lapar di muka Nabi alaihissalam. Bayangkan bagaimana laparnya Rasulullah alaihissalam. Melihat itu Jabir bin Abdullah mencoba cari solusi, berlari ke rumahnya, panggil istrinya, yang ada makanan atau ada yang bisa dibuatkan makanan. Kata istrinya, ada bang, ada 1 sok daqiq, ada 1 gantang, ada 1 gantang ya, cupak. Nah 1 cupak gandum dan kambing kita yang masih muda, belum kambing apa lagi, kambing yang masih muda, jarum. Lalu kata Nabi kata Jabir, saya melihat Nabi tidak tertahan lagi lapar, kita buat makanan. Akhirnya dimasaklah kambing itu dengan tepung tadi, dibuatkan kue roti. Setelah matang, setelah masak, Jabir berlari menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sambil berbisik ke Nabi, ya Rasulullah, ada sedikit makanan. Ini banyaknya, jangan risau. Ya, ini banyak makanannya, jangan risau. Pokoknya semua dapat bagian. Makanan ada sedikit, pasukan 1.600 lebih kurang. Makanan yang disiapkan untuk 5 sampai 6 orang. Ma'asyarul kiram, Nabi alaihissalam bukan jenis orang yang menyuruh anak buahnya berjaga-jaga, dia makan sendiri. Ya, tidak jarang kita lihat di khususnya cara-cara resmi, para petinggi itu makan dan anak buahnya tidak makan. Ya, ini juga sebenarnya kalau boleh saya usulkan, ini jangan terjadi. Ya, kalau memang sudah aman makannya, kita suruh para ajudan, para asisten, para pengawal itu makan juga. Sebab tenaga mereka lebih dibutuhkan. Awak nanti duduk dari kursi ke kursi. Ini enggak. Anak buah tak makan, kita makan. Ya, saya tidak tahu. Kalau saya yang jadi pejabat, saya tidak akan buat seperti itu. Maka pilih saya nanti. Ya, macam kembahnya pula. Enggak jadi Pak. Partai tak ada, duit tak ada, baliho tak bisa. Saya paling tidak bisa juga pasang foto sebenarnya. Ya, kalau bisa, kalau ada yang pasang foto, kadang-kadang saya tidak tahu itu. Ya, di foto pun tidak ganteng juga. Iya kan? Tapi kalaupun begitu banyak juga yang naksir. Serius ini antum. Nah, kaum muslimin dan muslimat, tolong jangan disebar ya, tapi sudah direkam orang ya. Nah, Nabi alaihissalam bukan jenis orang yang nak makan kenyang sendiri selesai masalah, tidak. Beliau kenyangkan dulu, dia kenyang. Maka juga ada suatu akhlak yang saya istimbat dari sini. Tuan-tuan yang para petinggi, baik di pemerintah, pejabat, atau di perusahaan, manajer, direktur, kalau nak menaikkan gaji, jangan usulkan gaji kita yang naik. Usulkan gaji anak buah yang naik. Sebab gaji bawahan naik, atasan pasti naik. Jelas? Tapi kalau atasan naik gaji, anak buah mungkin dipotong gajinya untuk gaji atasan. Iya? Oleh sebab itu, siapa yang jadi pejabat dimanapun berada, saya selalu menyerukan ini. Kalau nak naikkan gaji bawahan, otomatis gaji atasan naik. Jelas? Misalnya usulkan gaji sekretaris saya, tolong naikkan ya. Jangan gaji kita. Awalnya antara sekretaris dengan kepala
beda gajinya 1.200.000. Ketika dinaikkan 700 kan timah 500 itu. Akhirnya gaji kita harus naik 1 juta, gaji kita naik 3 juta. Otomatis itu. Ini rahasia sebenarnya ini. Cuman saya berikan gratis. Wih, Masya Allah. Ini isyarat juga harus selesai nampaknya. Soalnya tidak mungkin saya sambil ngopi sambil nah sambil bercakap, tak apalah. Insya Allah. Tapi nampaknya belum ada yang ngangguk. Belum ada yang ngangguk dalam, belum ada. Berarti belum paham. Saya lanjutkan. Jadi Nabi SAW waktu itu mendengar Jabir berbisik, ya Rasulullah, makan cukup untuk 5 atau 6 orang. Karena orang Arab kambing seekor 5-6 orang. Kalau kita kambing seekor 5-6 RT. Itu aja bedanya. Nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Mendengar itu Nabi SAW langsung iklankan, umumkan ke pasukan, ma'asyiral muslimin, makan kita di rumah Jabir. Gimana kira-kira Pak? Kalau Bapak panitia tuan rumahnya, makan untuk 5 orang diumumkan ke 1.600 orang. Sesak pas kita sosok deh kan? Gimana caranya? Dia berlari lagi pulang, lebih kencang dari awal tadi. Nah, sampai rumah sesak nafas. Ini Rasulullah umumkan ke semua orang. Gimana caranya? Istrinya, itu pentingnya istri juga cerdas. Istri juga beriman, istri juga berilmu. Apa jawabannya? Bang, yang mengumumkan tadi abang atau Rasulullah? Iya, mengumumkan abang atau Rasulullah? Kata beliau, bukan, abang bisik-bisik tadi Nabi yang umumkan. Tidak salah paham Nabi? Tidak. Saya bisikkan ke telinga Nabi, hanya cukup 5-6 orang. Lalu Nabi umumkan ke pasukan. Mereka sedang menuju ke sini. Gimana caranya? Kalau sekarang kan gak mudah kaum muslimin, tinggal pesan kan? Iya kan? Pesan pinjam beras silio boy di tetangga bisa kan? Kalau dulu mana ada, semua dalam keadaan lapar. Akhirnya apa kata istrinya? Bang, tenang. Kalau Rasul yang mengumumkan, dia penanggung jawabnya. Dia lebih tahu, tenang saja. Nah, datanglah pasukan, rumah kecil, muat 10 orang sekali makan. Nabi yang cidukkan, Nabi yang sendokkan untuk mereka. 10 orang. Panglima tertinggi yang menyiapkan. Subhanallah. Kalau begini, kepala desa kita, ada kepala desa. Saya nak berwasiat ke beliau nih. Kalau begini misalnya kepala desa, pas makan di acara resmi, dia yang sendokkan untuk kita. Ini dalam keadaan lapar nih ya, bukan dalam keadaan kenyang. Sendokkan untuk kita. Terus dah selesai seluruh kita makan, baru dia dengan perangkatnya makan. Padahal siapa yang lapar tadi? Dia. Penyebab datang makanan siapa? Dia. Turunnya dana bantuan siapa? Tanda tangan dia. Itu kan? Tapi dia dahulukan kita. Sampai-sampai sahabat khawatir, ada enggak untuk Nabi lagi? Nah, kira-kira kalau begini Pak Kepala Desa kita, kalau maju lagi dipilih enggak? Dipilih. Walaupun dibatasi 2 periode, kita usulkan 3 periode nanti. Usulkan seumur hidup. Ini istimewa. Ini baginda Nabi SAW. Makanya kaum muslimin, orang-orang yang hidup dengan Nabi hari itu, dan bahkan kita yang benar-benar mencintai Nabi hari ini, kita siap mengorbankan apapun untuk berdekat dengan Nabi SAW. Sampai mereka datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya tidak tahan tinggal di rumah. Ya, di depan engkau saya senang, di rumah saya teringat kepadamu. Apa yang terbayang olehku ya Rasulullah? Besok kalau engkau mati, kalau sekarang kalau masih hidup, engkau masih hidup, saya kangen, rindu, saya datang ketemu. Besok di akhirat engkau tentu masuk surga, ya kan? Dan kalaupun saya insya Allah mudah-mudahan masuk surga, cuman kan derajat kita berbeda.
Engkau bersama para nabi dan rasul, saya tentu di bawah itu. Gimana saya nanti nak mengobat rindu bertemu denganmu ya Rasulullah? Ini masalah gaib kan? Ini masalah gaib kan? Surga neraka masalah gaib tak? Masalah gaib. Nabi tak punya jawaban. Pasalnya apa? Belum turun wahyu yang menjelaskan. Kalau ada yang klaim sekarang misalnya ada masalah gaib dia tahu, ya, ada pernah seseorang menyakui dia tahu yang gaib, akhirnya dikritik oleh seorang Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah, ketika bertemu nak berdebat, mengadakan perdebatan, Syekh katakan kepadanya, Pak, saya mau berdebat dengan Bapak dengan satu syarat. Dengan satu syarat. Terdiam Syekh diam dia. Yang mengklaim tahu yang gaib tadi bertanya, apa syaratnya? Tapi Bapak tahu yang gaib, kenapa nanya lagi? Iya kan? Kan dia klaim tahu apa yang ada dalam pikiran orang, tahu apa yang dalam hati orang, apa yang terjadi besok, bisa melihat Nabi dalam keadaan hidup seperti biasa. Ini kan gaib ini. Kan gaib itu. Jelas? Nah, akhirnya kata Syekh, saya mau berdebat dengan Bapak dengan satu syarat. Lalu Syekh diam, tidak sebutkan syaratnya. Bertanya dia, apa syarat katanya? Bapak kan tahu yang gaib, kenapa nanya saya lagi? Jelas? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi sendiri tidak tahu yang gaib kecuali diberitahu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Nabi SAW terdiam. Lama dia diam sampai datang Jibril membawa wahyu. Lalu turun ayat Al-Quranul Karim yang memberi berita gembira bagi sahabat ini dan mudah-mudahan juga bagi kita di sini. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Masya Allah, ya, kerinduan sahabat tadi, kegalauan sahabat tadi berpisah dengan Nabi SAW membuahkan berita gembira bagi kita, yaitu mudah-mudahan doa kita setiap salat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan istiqamah, jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Berkat pertanyaan sahabat tadi datang jawabannya. Wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul? Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, bukan yang lain. Taat pada Allah dan Rasul. Taat kepada yang lain mesti tunduk pada taat kepada Allah dan Rasul. Jelas? Taat pada orang tua mesti tunduk pada taat kepada Allah dan Rasul. Taat pada pemerintah tunduk pada Allah dan Rasul. Bahkan kita mengatakan dalam agama kita, taat pada orang tua bagian daripada taat kepada Allah dan Rasul. Taat pada pemerintah adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, ya, mereka itulah nanti di akhirat bersama para nabi. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allah, mereka lah yang mendapat nikmat dari Allah. Siapa? An-nabiyyin, minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, para siddiq, orang-orang yang selalu benar, was-syuhada, dan orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang saleh. Mereka lah sebaik-baik teman. Ternyata walaupun nanti surganya para nabi itu lebih tinggi, tetapi kita dengan cinta kita kepadanya, dengan taat kita kepadanya, taat kita kepada Allah, kita akan diizinkan bersama mereka insyaallah di akhirat. Nah, sekarang mari kita berniat untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam taat kepada Allah dan taat kepada sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dengan demikian
Akhirnya terjawab sudah tadi bahwasanya Nabi SAW lebih mendahulukan sahabatnya dari dirinya sendiri, sehingga sahabat pun lebih mendahulukan yang lain daripada diri sendiri. Inilah Al-Quran yang menjadi akhlak Nabi SAW. Bukan justru saling menjatuhkan, bukan justru saling berlomba dengan cara yang tidak sehat, bahkan bukan dengan cara mendapatkan yang kita inginkan dengan menzalimi saudara kita. Kalau Allah memang berikan takdirkan untuk kita, berjalanlah secara normal, secara natural, secara fair, secara jujur. Tidak ada sama bus kota tak boleh saling mendahului. Dan itu kaum muslim. Itulah akhlak Nabi. Itu baru sedikit, Pak. Tadi kan saya bilang tadi, tidak habis-habis dijiduk tuh, tidak habis-habis, jernih terus. Nah, gimana kita sambung, Imam? Yang sedikit dah cukup lah ya. Ya, kesimpulannya, apapun yang datang dari Nabi, jangan cari lagi yang lain. Semuanya sudah tingkat utama, ya, paripurna. Tidak ada yang di atasnya lagi. Akhlaknya, ibadahnya, akidahnya, muamalahnya, insya Allah. Karena tadi sudah dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagi siapa? Ingin jumpa dengan Allah dalam keadaan diridai, ingin di akhirat bahagia, ingin berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah. Semua itu ada pada diri Nabi kita alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu usulan saya, harus ada kajian rutin di sini. Tapi jangan saya tidak sempat dah. Ya, Ustaz kan banyak sini membaca tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu membaca tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tekad dan niat yang kuat. Apapun yang saya dengar sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mesti nak teladani, mesti nak ikuti, karena disitulah uswatun hasanah yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala. Waktu yang membatasi, tambah makanan yang datang menggiurkan hati. Itulah masalahnya. Ibu-ibu pintar nyuruh saya selesai, diturunkannya yang membuat selesai semua perkara. Ya kan berunding habis makan kan. Makanya kalau sudah makan selesai urusan kan. Masya Allah. Sebenarnya kalau Arab terbalik, bekerja dulu baru berunding dulu, makan dulu baru, tidak salah. Berunding dulu baru makan. Sebab apa? Makan itu mencairkan suasana. Kalau makan dulu baru berunding, nanti berbantah tak ada pencairnya lagi. Tapi tak apalah. Setiap kaum itu pada adatnya ada ya. Ada adatnya, ada budayanya. Dan Allah dan Rasul menyuruh kita menghormati itu. Dimanapun kita berada, di mana langit dipijak, bumi dipijak ya, di sana langit dijunjung. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, selamat tidak bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan ada pertanyaan Bu ya? Nah, ada buka pertanyaan? Ada juga. Subhanallah. Ini dingin nanti minumannya. Dia tahu. Untuk lebih yang kekeluargaan, tutup dengan bahasa berkenan, Pak. Nak mau jambu contoh ya. Ambo memang lama dulu, tapi insya Allah bahasa ndak berubah. Dulu ada kawan ambo uang apa? Uang kampa. Kayaknya tinggal di Pokan. Tu peni aji boso jambo di Madinah. Setelah itu ndak stopik boso cune. Ambo sekelas ini darun dulu Pak. Dan sabun kayaknya aji dipakan mantau tapi usah bahasa acu. Ambo di Madinah ndak usah bahasa acu. Alah. Lulus ndak? Asal itu dulu nak bisa diambil sabun kan. Kok pola nampak lah joleh contoh kan. Kok tiba dimakan tumbuh di makanan minta dimakan, tobik diayu minta
diminum. Asal itu dulu kata disampen ke datuk. Kok togak nak apa nomor kok duduk nak bagi so togak nak bapaliang kan? Minta izin jati yang suci muka nanjania nak dilope mo belayar dulu. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Ikuti dan hadirilah Safari Dakwah Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi Ustadz Dr. Desman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Ustadz Dr. Desman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. 22 sampai dengan 24 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 29 sampai dengan 31 Oktober 2021. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat tingginya. Jumat 22 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 29 Oktober 2021 Masehi, Masjid Nurul Huda, Petar Batu Rijal Hilir, Pranab Indragiri Hulu, Islam Rahmatan Lil Alamin, Ba'da Isya. Sabtu 23 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 30 Oktober 2021, Masjid Nurul Huda, Petar Batu Rijal Hilir, Pranab Indragiri Hulu, Hakikat Kebahagiaan. Dan Ba'da Maghrib, Masjid Ar-Rahmah Benai Kuantan Singingi, sebelum semuanya terlambat. Ahad 24 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 31 Oktober 2021, Masjid Al-Muhajirin Penghijauan Pangean Kuantan Singingi, Ba'da Subuh, meneladani akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelatihan mubalik di Lubuk Ambacang Kuantan Singingi membentuk mubalik yang kompeten dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan Ba'da Maghrib di Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Desa Logas, Kuantan Singingi, perumpamaan kehidupan dunia. Kajian ini diselenggarakan oleh Kuantan Singingi Mengaji, Benai Mengaji, Pranab Mengaji, Logas Mengaji, As-Sunnah Kuantan Singingi, Yayasan Imam Syafi'i Pranab, dan Masjid Muhajirin Pangean Kuansing. Insya Allah disiarkan di semua media sosial: Saudi TV, KM TV, Hak TV, Baba TV Sunnah, Suska Mengaji, Bangkinang Mengaji, Aira TV, datariau.com, dan Radio Robbani 91,1 FM. Terbuka untuk umum, untuk kaum muslimin yang hadir. Mari simak sepenuh hati.